Sangkal monyet. Pertama, agak YouTube dulu, upload ke YouTube dulu. Dari YouTube, upload di NNN. Nggak mulai nih. Siap, mulai sih. Untuk mandi bisa. Kita Boleh, mandiri. Biar kecingoan. Ya, sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara berbagi praktik baik diseminasi modul 1.4 budaya positif program guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuasin. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari pihak sekolah. 3. Penyampaian diseminasi. 4. Umpan balik atau sharing tanya jawab. 5. Penutup. Pembukaan dibuka dengan membaca basmalah dan berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari pihak sekolah akan disampaikan oleh Ibu Feni Bauti, SPD. Di yang ini iya. Baca dulu Pak. Ini ya. Ditulis apa? Disusun. Sambutan dari pihak sekolah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi, SPD MC. Kepada Bapak akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat siang. Pada pagi hari siang ini saya dapat kumpul terutamakan sini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya selaku pimpinan Simpan Satu Mata Jaya, dan dalam kesempatan ini saya selaku pimpin untuk membuka atau menyampaikan setelah kata-kata mewakili dari salah seorang guru penggerak kita, ini yaitu Pak Fahmi Mandal Putra. Dalam hal ini akan menyampaikan satu diskriminasi modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Tentunya dalam hal ini banyak sekali kaitannya, ya, yang berkaitan dengan budaya positif ini. Di sini ini bisa saya sebutkan satu persatu. Ini adalah diskusi positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan tentunya di sini berkaitan dengan proses belajar mengajar, baik itu terkait dengan bapak ibu guru maupun siswa, terkait di dalamnya semua itu tentunya nanti bisa lebih detail disampaikan di sambutan guru kita itu sendiri tentunya. Dan kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restribusi, ya. Nah ini berkaitan juga mungkin dengan semua yang ada di sekolah kita ini, stakeholder, guru dan siswa semua, semua yang ada di dalamnya. Nah, kemudian itu ada keyakinan, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas artinya kita berikan motivasi pada kelas itu sendiri, baik ini berkaitan dengan
kelas itu baik guru-gurunya, guru-guru studi, dari kelas kita sesuai yang dapat berikan motivasi kepada kelas sendiri sehingga bisa memberikan keyakinan pada kelas yang ada. Ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas ya. Artinya itu kebutuhan dasar manusia ya dari siswa atau guru itu sendiri ya. Artinya apa kebutuhan mereka, tentunya mereka berkaitan dengan ilmu atau baik itu secara pendidikan atau ilmu yang diberikan pada siswa itu sendiri ataupun dari guru yang akan disaringkan pada siswa ada di sekolah atau di kelas ya. Selanjutnya lagi itu restribusi ya. Restribusi itu dengan posisi kontrol ya. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh yang bersangkutan. Kemudian juga distribusi segitiga restitusi ya. Nah Bapak Ibu mungkin dari berkaitan budaya positif yang ada ini tentunya sebagai guru penggerak mungkin rekan kalian di sini ya dalam hal ini Bapak ini ya tidak bisa bergerak sendiri ya. Bapak Ibu sebagai bagian dari sekolah ini bisa memberikan dorongan motivasi atau berkolaborasi sehingga dapat membawa arah yang lebih baik ya. Sekolah ini mau dibawa kemana itu kita semua harus mendukung. Nah, tidak bisa bergerak sendiri artinya apapun yang tercakup dalam budaya positif itu ya sebagai guru penggerak seperti kita tahu bahwa kita sini ada calon guru penggerak itu ada Pak Fahmi dan Edward ya. Nah itu nantinya kita semua harus berkolaborasi ya. Jadi jangan membiarkan mereka bergerak sendiri. Kita masih bersyukur kita juga punya kesempatan Bapak Ibu ya. Artinya selain mereka buat itu bisa juga untuk jadi penggerak. Ini untuk depannya menjadi yang lebih baik lagi. Kita tahu semua selama ini ya hari-hari kita bagaimana sekolah itu kalau bisa ya, kita merubah paradigma ya, paradigma kita ya baik disiplin kita datang ke sekolah, disiplin mengajar ya. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu kan itu bukan bagian Bapak Ibu sebagai tombak ya. Dia tanpa ada Bapak Ibu dulu apalagi ada jadwal ngajar ya, kalau siswa itu sering kosong itu ini yang pokoknya itu tentunya ya, bagaimana mereka akan semangat ketika mereka datang ini tidak ada kelas itu kita semua harus itu tuh ada rumpun semuanya tidak bisa bergerak sendiri ya. Kalau satu orang tidak masuk dua orang ya oke. Kalau sudah banyak orang yang masuk ya ini kita tidak bisa jalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Itu artinya kita juga harus memotivasi siswa ya, berkreasi bagaimana kita membawa anak-anak kita itu mereka bisa berpikir dan belajar kreatif ya. Nanti kita ya, kembali kepada Bapak Ibu semua. Nah, harapan saya mohon yang sangat ya, jangan biarkan apapun yang rekan kalian ini salah satu salah dua yang mungkin mereka sebagai calon guru penggerak itu bisa bergerak sendiri. Artinya kalau mereka tidak secara langsung saya mengatakan mungkin kita bisa melihat perilaku. Sebagai guru penggerak juga harus memberikan perilaku yang bagaimana atasnya guru penggerak itu. Ya, bagaimana kalau kita menggerakkan kalau kita sendiri tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang ada yang budaya positif itu. Ya, paling tidak ya kita tidak bisa dari 6 itu tidak bisa 6, 5, tidak bisa 5, 4 paling tidak. Ya, jadi artinya tidak bisa 100% mungkin ya 20%, 70%. Jangan sampai di bawah ya, gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat menyarankan di sini ya,
dan saya akan mendukung kami ya, mungkin ide Pak Kami hari ini ya, atau besok mungkin Pak Kedua ya kan, mungkin ada juga apa yang mau menjelaskan ya semacam diskriminasi ya modul apa nanti. Nah, hari ini ide Pak Kami yang menjelaskan di dalam ini modul budaya positif ya. Saya kira silakan nanti ya, juga saya sangat mendukung dan apresiasi apapun yang menjadi positif ya, menjadi arah yang lebih baik untuk soal ini kita semua harus dukung jadi tidak bisa kita biarkan sendiri. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Kalau bisa maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penyampaian diseminasi. Baiklah, sambutan dari pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas sambutannya. Dan penyampaian diseminasi akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Mandala Putra, SPDI. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak, Ibu, Guru, Wakil Kepala dan TO dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya, sudah bisa menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi saya. Untuk Vina selaku siswa juga terima kasih sudah bisa menjadi MC untuk acara ini. Saya berdiri ya. Jadi ini adalah tugas aksi nyata di modul 1.4 yang temanya itu tentang budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini itu ada 6 materinya ini, ada 6 cakupan materinya, yaitu budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Jadi nanti secara maupun secara tidak langsung ataupun sebagian nanti akan saya sampaikan. Karena ini diseminasi, bentuknya diseminasi, jadi hanya penyampaian saja. Kita lebih banyak diskusi lagi. Nah, yang pertama itu betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita harus merubah paradigma dulu ya. Untuk membangun sebuah budaya positif itu kita harus merubah paradigma yang mungkin kita dulu cuek, maka kita rubah ke cuek seperti itu. Kita rubah paradigma. Kalau di sini kan ada dicontohkan itu kegiatan kita bisa memasukkan apapun di tangan kita dan bisa kita mempertahankannya gitu. Paradigma kita harus rubah. Orang bisa saja ingin membukanya atau tidak ingin membukanya. Nah, paradigma kita itu kita nurutin orang gitu. Nurutin orang dari keyakinan kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi hanyalah guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi hanya ilusi. Jadi guru itu dalam artian bahwa murid itu punya kehendak sendiri dia. Dia tuh mengikuti kehendak guru itu juga bukan karena kehendak dia, tapi karena mengikuti kehendak guru. Jadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat orang itu merasa bersalah, itu hanya ilusi, bisa merubah paradigmanya. Jadi harus kita rubah. Kemudian ilusi yang ketiga itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dewasa tapi semua murid kita itu punya keyakinan tersendiri. Nah, kemudian disiplin positif itu semua orang, menurut teori Dr. William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang semua orang itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kita itu mengontrol diri kita sendiri masing-masing. Itu tadi berubah paradigma tadi, kita rubah paradigma kita tadi. Nah, makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi merubah diri kita, kontrol diri kita itu kita berubah itu karena ada nilai yang kita yakini. Misalnya nilai kita kenapa
menggosok gigi misalnya pagi-pagi. Karena apa? Karena itu ada nilai kebersihan dan nilai kesehatan yang kita yakini. Karena itu kita menggosok gigi. Nah itu seperti itu. Nah paradigma menggosok gigi bukan sebuah aktivitas pagi, itu harus dirubah. Kalau mungkin dulu bangun pagi biar tidak bau, bukan. Berarti gosok gigi itu ada keyakinan kita bahwa kita itu harus sehat. Nah semua perilaku yang kita lakukan baik dengan murid atau dengan siapapun atau dengan diri kita sendiri itu ada tujuannya. Karena itu nanti di teori motivasi disampaikan itu untuk menghindari hukuman. Ada 3, menghindari hukuman. Kenapa orang itu atau murid itu melakukan sesuatu? Dia itu menghindari hukuman. Kalau tidak itu dia mendapatkan imbalan, ada imbalan yang didapatkannya, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah diutamakan kita itu bisa mengikuti yang ketiga ini, yaitu menghargai diri sendiri. Dari menghargai diri sendiri nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, kebersihan, kesehatan, disiplin, dan itu kan nilai-nilai kebajikan universal. Nah kalau dalam hal ini itu kita mengambil dari nilai kebajikan universal itu dari profil pelajar Pancasilanya. Maka dari kebajikan itu muncullah keyakinan kelas kalau kita mau membuat keyakinan kelas. Karena pada posisi saat ini itu hanya diseminasi, maka disampaikanlah hanya diseminasi. Kemudian jangan sampai kita itu model berpikir kita itu berpikir menang-menang, Pak. Menang-menang. Jadi membangun berpikir bahwa kita itu sama-sama diuntungkan gitu. Karena itu proses berpikirnya itu dengan menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Murid itu punya pilihan baru bahwa dia melakukan sesuatu itu kenapa, ada alasannya, ada pilihannya. Datang terlambat, oh ternyata jalanan kita becek. Saya seperti ini. Nah, untuk mengontrol posisi orang yang melakukan sesuatu itu ada 5 ini. Ada kita sebagai penghukum posisinya, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi ini nanti akan muncul segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam melakukan perbaikan atas sebuah kesalahan. Nah, langkah-langkah tadi akan memunculkan namanya budaya positif tadi, akan memunculkan keyakinan dan budaya positif. Nah, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, setiap perilaku manusia, Bapak Ibu sekalian, dia itu ada 5. Perilaku yang dilakukan itu paling tidak memenuhi kebutuhannya itu ada 5 kebutuhan dasar. Bahwa pertama dia ingin bertahan hidup, kemudian ingin penguasaan, dia ingin menguasai apa misalnya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, mungkin ini yang sering kita lihat di murid-murid kita. Kemudian rasa kesenangan, dia melakukan itu tuh karena senang gitu. Itulah kebutuhannya. Dengan melakukan itu kebutuhan kesenangan dia itu terpenuhi. Kemudian kebebasan, dia ingin itu dia itu bebas, tidak terikat, tapi tetap dalam kontrol. Ya. Tadi kita mengingat posisi kontrol tadi. Nah inilah disiplin positif, cakupan tema dari disiplin positif yang ingin saya sampaikan. Apa makna disiplin, Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi ternyata disiplin yang kita paham itu adalah artinya itu belajar. Belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi pada filsuf-filsuf Sokrates dan Plato itu dia itu belajar disiplin, dan dengan belajar dia itu berarti sudah disiplin. Karena itu dikatakan disiplina. Nah, namun dalam budaya kita baik di lingkup tempat instansi kita atau di lingkup umum secara nasional, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah inilah paradigma yang harus kita ubah juga, bahwasanya disiplin itu muncul bukan berarti kita itu patuh. Bukan berarti kita itu patuh. Ya memang mungkin nilainya itu patuh karena kita disiplin, tapi bagaimana disiplin itu memunculkan itu bahwa kita itu ada tujuan yang ingin kita capai, ada keyakinan yang ingin kita raih, ada keyakinan yang kita penuhi. Dengan mengikuti itu berarti kita yakin, oh saya sudah disiplin, saya sudah menjaga kebersihan misalnya. Ibaratnya jika kita tadi menggosok gigi pagi-pagi dan sebagainya tadi. Nah dari itu tadi, dari budaya positif tadi dengan nilai kebajikan tadi, maka akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya apa? Sebuah nilai yang kita itu sepakat bahwa dia itu baik gitu. Bersih, siapa yang tidak sepakat bahwa bersih itu baik? Maka kita sepakati dari nilai kebajikan itu nanti akan memunculkan langkah-langkah seperti apa, budaya positif seperti apa yang ingin kita bangun.
bersih. Maka budaya positif yang kita bangun misalnya membuang sampah di tempatnya, kan itu kan bersih. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Baik agamanya apa, dia sepakat bahwa nilai itu baik. Sukunya apa, dia sepakat nilai itu baik, dan lain sebagainya. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita lihat di posisi kontrol yang pertama yang disampaikan tadi, bahwa kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Mungkin karena kita itu memenuhi kebutuhan dasar kita tadi, atau lain sebagainya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disusun oleh Kemendikbud atau yang sering disosialisasikan terus, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi enam nilai kebajikan universal inilah yang disepakati di lingkup pendidikan, maka membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita bahas secara untuk selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 tadi disampaikan teori siswa, motivasi siswa itu dalam beraktivitas di sekolah. Yang pertama itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia menghindari hukuman, karena itu dia melakukan. Misalnya dia membersihkan halaman, nah dia lakukan karena dia takut dengan hukuman tadi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia belajar rajin, dapat nilai 100. Kemudian dari nilai 100 itu kita kasih hadiah. Dua ini. Nah, itu 2 ini itu adalah motivasi eksternal. Dinamakan dengan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ada indikasi dari luar. Nah, yang ketiga ini yang harus bisa kita bangun. Kita tadi dinamakan dengan budaya positif tadi, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dinamakan dengan motivasi internal, tujuan dari dibangunnya disiplin positif tadi. Nah, contohnya tadi misalnya dia dapat 100. Nah, motivasi dia itu harus kita bangun bukan karena dapat hadiah, dapat imbalan tadi, tapi dengan dapat 100 maka dia akan menjadi orang yang berpengetahuan. Misalnya seperti itu. Mungkin lebih banyak kita itu nomor 1 ya, lebih banyak menghindari hukuman melakukan sesuatu itu. Yang itu yang harus lebih harus kita rubah paradigma itu. Kemudian, nah, merdeka menurut Jaja Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Datang tepat waktu misalnya, itu ya karena dia datang dengan tepat waktu, dia akan lebih disiplin, dia akan menghargai dirinya sendiri karena sebagai pelajar misalnya. Lanjut. Nah, contohnya misalnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita memberi hukuman itu cenderung menyakitkan. Jadi itu yang harus dirubah. Maka konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Dia melanggar nilai, ibaratnya bukan lagi aturan, melanggar nilai, maka dia harus dibantu untuk berestitusi tadi, dibantu untuk memperbaiki dirinya agar tidak melanggar lagi. Contoh-contoh bentuk hukuman, misalnya kayak gini, mencatat 100 kali dalam 2 kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuknya hukuman. Paradigma hukuman, paradigma perintah itu harus kita rubah. Paradigmanya harus atas dasar kemauan sendiri dari peserta didik. Sebuah peribahasa Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Sebagai contoh tadi setelah kita melakukan sesuatu kita dapat apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena itu kita dorong dengan hadiah tadi. Jadi paradigma seperti itu yang harus kita rubah tadi. Kemudian
mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi dengan mereka mau belajar itu penghargaan bagi kita. Bukan berarti kita mendorong-dorong mereka untuk datang-datang, bukan. Tapi dengan datang sendiri itu bagian dari penghargaan bagi mereka sendiri. Jenis-jenis penghargaan. Nah, lanjut kita ke bagian restitusi, Bapak Ibu ya. Terakhir ini restitusinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia sadar nih, kita sadarkan dulu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Nah, dengan sadar maka dia akan memunculkan karakternya yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif ini antara antara guru dengan yang melakukan kesalahan tadi, murid tadi. Bukan berkolaborasi dengan orang banyak, bukan. Berarti ada dua orang tadi ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sama layaknya seperti kita diperlakukan mereka. Maka kita perlakukanlah murid tadi seperti kolaboratif tadi ya, berkolaborasi. Nah, ciri-ciri restitusi, melakukan restitusi itu kayak gimana? Seperti apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Banyak kesalahan yang kita lakukan, ada kesalahan yang dilakukan, dan kita minta untuk ditebus. Nah, konsep seperti itu salah. Restitusi itu menghendaki bahwa kita itu sadarkan, ya, bahwa dia itu salah, kemudian belajar dari kesalahannya itu, dan tentu jangan mengulangi lagi. Memperbaiki hubungan. Nah, dengan melakukan restitusi, hubungan antara murid dengan guru itu akan lebih terjalin. Karena apa? Karena kesannya guru tidak menghukum, tapi guru memberikan pilihan kepada murid tadi untuk menyadarkan dirinya sendiri tadi. Kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan. Sanggup tidak melakukan seperti ini murid tadi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lihat nih potensi siswanya ini, sanggup tidak dia jika melakukan hal ini, melakukan hal itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya tadi, kenapa siswa kita ramai di kelas? Mungkin ternyata dia tuh minta diperhatiin, minta dikasih sayangi. Seperti di kebutuhan dasar tadi ada kasih sayang yang ingin dimunculkan. Nah, kita tahu ya, dia pengen dikasih sayangi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau secara konsep menurut Diana Gosen itu restitusi ini yang terbaik gitu, dalam menyelesaikan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mengutamakan solusi bersama ya, restitusi namanya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai kita membentuk murid yang sudah melakukan kesalahan tadi tambah bersalah dengan hukuman. Nah, untuk menuju yang sudah disampaikan di awal ini, kita harus membangun namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dengan kolaboratif seluruh guru misalnya, bisa juga permapel, tapi cenderungnya kita pasti permapel ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan namanya, tapi keyakinan kelas. Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2 sebagai contoh? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya itu tentu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita mengendarai helm misalnya karena apa? Karena kita pengen selamat, semuanya pengen selamat, ini keselamatan, maka kita yakini. Kemudian kita pengen, mengapa kita menggunakan peraturan 3M? Karena dengan seperti itu kita terlindungi dari COVID. Nah, kemudian dengan mengapa kita harus datang tepat waktu, ternyata itu mendisiplinkan diri, membangun budaya positif. Nah, ini namanya lingkaran budaya positif, Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif itu diawali dari peraturan keras, kemudian keyakinan keras, lingkungan positif, maka terbentuklah budaya positif. Jadi harus diawali dari inti-inti tadi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi dengan saling menyayangi tidak ada bentakan misalnya, saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat dia belajar, semangat ingin tahunya. Itu murid.
Itu membangun keyakinan kelas tadi bersama-sama. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, yang kepedulian, membangun nilai-nilai kepedulian, membangun budaya-budaya positif yang peduli tadi. Nah, kalau ini adalah cara kita membangun keyakinan kelas tadi. Bisa dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Jika ingin lebih lanjut nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan saja ke yang contohnya membedakan antara peraturan dan nilai keyakinan kelas atau mengintegrasikannya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai yang mau kita munculkan itu adalah nilai tanggung jawab. Bahwa setelah mengambil buku, maka jangan ditaruh di meja, kita kembalikan ke tempatnya. Bukan peraturannya yang ingin kita munculkan, tapi tanggung jawabnya. Anak kita bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bentuknya itu adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Ini nilai yang ingin dimunculkan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan yang ingin kita munculkan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, membangun nilai kesabaran dan sebagainya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi berjalan biasa saja. Itu akan membangun keselamatan dan kenyamanan bagi diri kita masing-masing. Itu namanya budaya tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ingin kita munculkan. Bukan peraturan yang ingin kita tegaskan, tapi nilai-nilai atau keyakinan bersamanya. Apa misalnya? Pada pembelajaran 2.4, kami itu diberi pembelajaran tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang ingin bertahan hidup, dia ingin penguasaan, dia ingin kebebasan, dia ingin kesenangan dan kasih sayang, rasa ingin diterima. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi kita itu melakukan sesuatu itu karena 5 hal ini cenderungnya. Pasti karena 5 hal ini. Kita mau makan, berarti kita itu ingin apa? Memenuhi kebutuhan apa kita makan itu? Karena kita ingin bertahan hidup. Karena itu kita makan, karena itu kita ingin bertahan hidup. Kemudian kita misalnya menonton TV. Kebutuhan dasar apa yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita penuhi itu kesenangan. Kita ingin dihargai. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin kita penuhi? Yaitu kita penguasaan. Penguasaan itu yang ingin kita penuhi. Sama-sama ingin menguasai. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan teori ini ternyata pasti berlaku itu di setiap motivasi orang melakukan sesuatu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu apa maksudnya, Bapak Ibu? 5 posisi kontrol itu adalah bagaimana kita itu mengontrol orang lain. Dalam hal ini tentu murid kita ya. Dalam hal ini tentu murid. Nah, yang pertama itu kita itu sebagai penghukum. Ada murid yang salah, langsung kita hukum. Datang terlambat, kita contohkan satu kasus misalnya datang terlambat. Nah, langsung kita hukum, kamu lari misalnya. Nah, itu kan bentuknya mengontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, apa kita itu ngomongin murid? Kamu sudah datang terlambat dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita itu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian kita sebagai teman. Nah, murid yang datang terlambat tadi apa? Kita persuasifkan, kita dekati secara persuasif kan. Nah, itu memposisikan diri kita mengontrol murid tadi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian kita pemantau tadi kita berjenjang tadi. Hari ini terlambat, besok terlambat. Nah, itu kita pantau, kemudian baru kita eksekusi terkait hukumannya. Nah, kemudian yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita ada interaktif, maksudnya saling tanya kenapa kamu terlambat dan sebagainya, itu interaktif. Nah, posisi yang terbaik menurut ini itu ya kita memposisikan diri sebagai manajer. Cenderungnya kita itu jangan berposisi sebagai penghukum. Jadi kita bangun kesadaran sebagai peserta didik itu paling tidak sebagai teman atau pemantau. Ini 5 posisi kontrol dalam mengendalikan murid tadi. Saya kecewa sekali, ini pernyataan guru ya, contoh pernyataan guru terhadap murid yang melakukan kesalahan tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti kita itu memposisikan dengan redaksi seperti itu yang anonim juga misalnya, yang sinonim pernyataan seperti ini itu membuat murid tadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Seolah kita itu menghukum bahwa dia itu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai posisikan diri sebagai teman tadi. Kemudian
Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau, jadi memberikan hadiah tadi, dijadikan sebagai penonton. Nah, kalau pernyataan seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memberikan kesadaran, jadikan diri sebagai manajer, sebagai guru tadi, kemudian sebagai siswa tadi kita memberikan kesadaran. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan datang terlambat? Misalnya kita contoh tadi, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum juga. Nah, yang idealnya sebagai guru tetap sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman atau pemantau, tapi sebagai manajer. Dalam melakukan budaya positif tadi Bapak Ibu sekalian, maka peraturan yang kita bangun itu kita cenderungnya menjadikan diri sebagai, memposisikan diri sebagai pemantau, sehingga kita memberikan kepada peserta didik tadi konsekuensi hukuman tadi atau hadiah. Nah, kalau bedanya tadi dengan nilai-nilai manajer itu memperbaiki, memunculkan nilai-nilai yang kita sepakati awal tadi. Nah, nilai yang kita sepakati tadi ada yang dinamakan dengan budaya positif tadi. Kalau kamu tidak, saya akan apa? Maka akan diberikan hukuman seperti yang di awal tadi yang disampaikan. Apa yang kamu yakini? Misalnya kita meyakini keselamatan. Maka ketika kita meyakini keselamatan, kalau kita berkendara jarak jauh tentu harus memakai helm. Berarti itulah kita memunculkan keyakinannya tadi. Nah, untuk dalam mendukung melakukan restitusi tadi dengan memposisikan diri sebagai manajer tadi, maka ada caranya, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Seperti apa? Segitiga restitusi itu dimulai dengan memvalidasi kebutuhan atau menyadarkan atas kesalahan dia. Kemudian setelah kita sadarkan, kita tanyakan keyakinan seperti apa yang ingin dimunculkannya. Setelah itu baru kita stabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu yang pertama, kemudian baru validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, guru berkata misalnya contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bahwa kita bangun kesadaran, semua orang itu pasti melakukan kesalahan ya. Karena itu kita stabilkan, jangan sampai dia itu merasa salah dewek, sendiri-sendiri dia salah. Kita bangun, kita stabilkan identitas dia. Memang cenderungnya semuanya kan pasti melakukan kesalahan. Nah, kita sadarkan bahwa memang kesalahan itu ya pasti ada. Kemudian kita validasi kebutuhannya, kita menanyakan apa yang motivasi kamu melakukan hal itu apa? Membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi, power, penguasaan tadi, freedom, kebebasan tadi, love, kasih sayang tadi, and belonging, fun itu kesenangan, dan survival, bertahan hidup tadi. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bangun kesadaran, tidak pakai helm misalnya tadi kalau kita contoh, bahwa akan menyebabkan ketidaksehatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Inilah aksi nyata diseminasi positif, budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada yang ingin kita diskusikan, jika ingin ada yang ditanyakan, bolehlah kita mulai mendiskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Vina Trianti, silakan. Untuk umpan balik atau sharing tanya jawab, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada masih saja. Kalau tidak ada langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Ini mudah-mudahan bisa menyebarkan hal positif untuk kita semua. Berdasarkan pengalaman yang kita lakukan di sekolah, itu memang yang disampaikan sering terjadi di sekolah kita terhadap siswa, terutama mungkin sekolah kita ini sering sepertinya ini sering kalau saya bilang ada pepatah gini,
biasa. Nah, biasanya orang biasa itu kadang dipaksa dulu. Nah, dipaksa ini kalau dalam teori yang tadi kan hukuman, terus ada imbalan, satu lagi konsekuensi. Memang kita selama ini sering mungkin ke hukuman dan imbalan. Kadang anak-anak kita ini sering kita berikan hukuman, imbalan, masih saja seperti itu. Sudah kita kasihkan konsekuensi, kita tidak kasih hukuman, tidak kasih imbalan, hanya kita kasih pencerahan, terus apa ya, keyakinan tadi biar mereka timbul, tapi masih saja seperti ini, gitu kan? Atau mungkin cara penyampaiannya atau apa yang kita berikan ke mereka itu masih kurang, atau memang cara penyampaian yang belum sampai ke mereka, seperti itu. Jadi apa yang seharusnya kita bisa perbaiki di sekolah kita ini memang kenyataannya secara nyata hari Senin saja, hari Senin yang jelas-jelas kelihatan gitu kan, siswa sudah berapa kali bahkan setiap minggu hanya dikasih motivasi lewat ya sama-sama kita ketahui. Mungkin dari sini, mungkin dari bapak ibu yang sudah pernah melakukan pelatihan bisa di-share ke kita gitu, bagaimana cara yang terbaik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum atas umpan baliknya. Jadi atas permasalahan kita tadi, maka kita memunculkan tadi nilai-nilai tadi ya. Ya kalau ya solusi nanti mungkin lebih ringkas nanti dibahas di tempat lain, bukan pada periode ini. Ada niatan mau menghukum atau niatan memberi imbalan sebagai motivasi untuk ke siswa kita tadi. Tapi cenderungnya bukan berarti dihilangkan keduanya itu, tapi kita itu memunculkan nilai-nilainya dulu tadi ya, kesadarannya tadi. Dia tuh melakukan dengan itu apa keyakinannya dengan melakukan itu. Terima kasih. Kayak gitu ya. Mungkin siswa yang mungkin perlu ada apresiasi ya, apresiasi mungkin dalam lingkungan keluargaan, mungkin semacam ya, tidak harus imbalan itu dalam bentuk uang kan. Kalau umpamanya ya ada jagam macam anak-anak menjadi kebanggaan saya wajibkan sebagai siswa yang berbukti dan mereka suruh maju depan dikasih itu suatu kebanggaan sebenarnya, itu imbalan itu kan. Tapi kalau mungkin juga bisa juga ada bentuk hadiah kan ya, itu dulu. Tapi kita lihat dulu apa yang perlu kita apresiasi ke siswa tersebut. Nah, saya dengar kemarin itu ada salah satu siswa yang mendapatkan ini ya, apa yang kita puisi ya. Ini selamat ya. Iya. Akhirnya kita buat berjagam juga ada nanti salah satu hadiah kalau nah, itu tak apa untuk masuk motivasi buat berjagam juga berdasarkan itu dia yang sertifikasi kan ada itu kan, itu dari mana ya? Nah, itu kan didasarkan itu ada nomor yang dibuat. Nah, itu harus kita berikan juga, mungkin ada juga oke motivasi juga boleh juga yang nanti kita bentuk walaupun uang, karena ini nasional mungkin uang juga boleh apa atau bentuk lain gitu. Atau tapi kalau cuma dia motivasi untuk misalnya di sekolah dan ya paling lagi kita berikan apa motivasi itu apa semacam jaga penghargaan siswa kali paling disiplin paling bisa atau mungkin ya prestasi boleh lah tidak apa-apa. Nah, saya ingat dulu saya itu waktu SMP bermain kalau kita dapat istilahnya ya siswa yang terbaik kan mama ya sekolah ya piagam itu sudah senang bermain itu ya penghargaan, salah satu penghargaan untuk motivasi siswa dan perlu banget ke depan di pasal Senin pagi saya teruskan saja mungkin untuk menjadi saya bisa juga memberikan apa yang harus saya contohkan pada bapak ibu ya, karena sini saya selalu mengatakan bapak ibu itu kan ujung tombak yang selalu menghadap siswa. Nah, kalau saya tidak datang ke sini itu tetap jalan. Tetapi kalau bapak ibu mungkin yang ada tugas di sini, saya kalau mau tidak ada bapak ibu yang hadir pada anak-anak itu, ya apalagi saya mau masuk sebelum tank, itu saya mengharapkan itu masuk budaya kan, yang disiplin tadi sudah ada di kelas gitu. Nah itu tidak pernah ya ada gitu. Cuma paling banyak yang ada di kelas paling banyak pokoknya setelah anak-anak duluan masuk baru gurunya dapat hadirnya. Ada berapa mungkin persentase mungkin 25%. Nah, ini harapan ke depan.
Jadi kemarin sudah ada di sini sudah penjelasan kita berkaitan kita anak-anak itu ya memang akhirnya mereka kan kalau belum ada kelas ya karena bapak ibu guru itu banyak, kalau tinggal satu. Kalau satu orang guru masuk yang lain sekali ngiri, aku belum masuk ini, nanti giliran kan kalau seperti itu apalagi Senin kan kalau tidak ada guru tidak ada apa ya tiap Senin nggak ada guru lain atau perlu tiap memang guru juga nanti depan anak-anak berikan apa apresiasi atau bagaimana. Nah satu saya di sini satu ini saya contoh satu Pak Sumantri itu ya, tidak biar apa tapi saya baik awal-awalnya ketika dia tuh P3 tidak apa saya itu negatifnya apa ayo malas ya nantinya berubah dia itu punya apa perspektif apa persepsi saya salah ya saya lihat sini Pak Sumantri bagus terang ya ini yang saya lihat dia dari awal konsisten terlepas mungkin dia ketika dia pergi tinggal dia kan dia mau ngajar rapat itu positif saja itu artinya sebenarnya itu tidak salah langsung dia itu mengajak ya, Bapak Ibu ya walaupun dia tidak ngajak secara langsung mungkin pada saat dia rapat kemarin dia ngajak itu sebenarnya kita tuh sudah bisa mencontoh itu yang positif ya hal yang positif walaupun dia istilah bertengkar saya selagi dia melakukan hal yang positif yang membawa apa mengajak Bapak Ibu walaupun tidak secara langsung ke kampus tidak nah tapi dia rapat dengan sambil waras ya kalau dia melakukan apa yang disampaikannya itu oke saya welcome ya saya tidak tersinggung kecuali ketika menyampaikan itu tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu tersinggung saya marah paling tidak kalau ngomong kalau ngomong baik tapi kalau sampai itu sesuai kalau nah itu kan gitu tapi apa yang sampai itu dilakukan seperti itu konsisten ya nah seperti itu kali ya kadang-kadang saya pribadi saja kadang-kadang mengapresiasi dia apa itu ya jadi kadang kita itu jadi kita harus selaras dengan apa yang disampaikan yang kalau juga mungkin kadang pada mau menyampaikan karena tidak lagi apa yang sampai itu karena dia berani mata itu karena dia akan dilakukannya sesuai dengan apa yang disampaikan jadi itu selaras kita memang seperti ini tadi memang kebiasaan itu ya yang baik positif ya baik niat kalau sudah diniatkan ya kalau tidak niat susah berubah paradigma itu kan gitu. Ya saya maaf waktu saya jadi guru saya terus terang sama seperti Bapak Ibu ya, saya jarang masuk ketika ini ya karena saya kalau kadang-kadang saya tidak tahu waktu di luar ada apa harus di sekolah gitu kan karena di luar itu ada kegiatan lain saya mantap kayak saya harap di sekolah kan ada yang bantu saya kan wakil ada apa sih kurang lagi gitu ini wakil saya dikasihkan ini Pak ini tolong itu gunanya ya, jadi di sini gunanya banyak yang menggerakkan di kelas kan Bapak Ibu kan enggak siswa kan apa siswa itu dia gerak di serampangan ya karena mereka itu melihat tidak ada ya tidak ada keyakinan itu akhirnya kita tadi ya melihat ibarat kalau kamu dulu tuh agak aja kan kalau guru rutin berdiri itu siswa punya belajar itu kira-kira seperti itu kan kalau anu kan ya itu dari sini itu kalau memang perlu nanti jangan siswa saja ya itu satu yang kadang-kadang membuat mereka bangga saya merasakan sendiri itu ya jadi ini saat ini perlu dibuat dagang mungkin kita lihat perlu lihat juga ada dagang ada Pak seperti saya lihat ya itu perlu motivasi sebenarnya kalau masuk nasional itu jadi ada kebanggaan dia ya jadi perlu motivasi khususnya dulu bahasa ya kemarin saya komentar ya sedang apa mungkin ada motivasi yang lain kalau perlu nanti disuruh pas ada bicara bisa dibacakan itu visi dia bisa lah kalau ini bisa
Bisa sih. Enggak apa Pak. Pasti Ada kamu bawa ada aja. ibu teksnya. Nah, Ada di teksnya kan nggak apa-apa, Apa ya? coba dulu gitu kan, dia tahu kan. Itu karya kamu sendiri atau mana? Saya sendiri Pak. Ya, kalau yang itu kan kelasnya sudah masuk ke sana. Kita ngajar dari pusat. Iya. Kalau harganya bukan dari sekolah atau dari kabupaten, itu dari mana? Jakarta tuh. Dari mana? Lembaga apa? lembaga apa? Fresh Galeri Sastra Indonesia. Banyak peserta gitu. Banyak ya? Hah? Boleh lah, saya mau lihat apa di sini. Dan kamu sekali-sekali jadi di depan kamu nanti dan dia tidak bisa nulis tapi kamu apa belajar baca juga gitu ya, tulis bacakan ya, itu pasti salah satu yang hal tuh hal kecil ya. Tapi ya hal kecil tapi jangkauan itu kan luas jauh kan, bukannya sekolah, bukannya kabupaten kecamatan itu sih itu memang kaitan tidak dengan pendidikan, ada kaitan apa harga ya itu ya teruskan. Jadi ketua Pak Ibu terima kasih. Kita perlu ini itu yang dulu ya. Terima kasih. Silakan kalau yang lain manggapi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi dan Ibu Feni atas umpan baliknya, atas masukannya dan atas sharing-sharing praktik baiknya. Silakan, Komisi. Baik. Untuk penutup Baik aja Pak Ibu. Bawa. Rusak. Baik, untuk penutup, marilah kita tutup diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertanya di layar belakang layar. Ya, Eri. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Saya Foto dulu Pak. Oh, itu dulu. Ayo dong, Ibu foto. Dulu tadi. Nggak berani dong. Diri. Duduk diri lah. Iya, iya.